Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Permata dengan NIM C1C023048 R11 Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi metodologi penelitian yang berjudul tentang metode pengumpulan data dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Di sini saya langsung saja ke materi yang akan saya bahas, yaitu definisi data. Menurut Ari Kunto tahun 2002, data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Menurut Bernard tahun 2016, data adalah fakta kasar mengenai orang, tempat, kejadian, dan sesuatu yang penting diorganisasikan. Kita masuk ke jenis-jenis data. Yang pertama ada jenis-jenis data berdasarkan sumbernya, yaitu ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber, bukan dari berbagai sumber. Bukan dari sumber yang jelas satu aja, tapi itu berbagai sumber yang telah ada. Peneliti hanya sebagai tangan kedua. Lalu ada jenis-jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada data kualitatif, adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam bentuk pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi, observasi. Yang kedua ada data kuantitatif, adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Berdasarkan proses atau cara untuk mendapatkannya, data kuantitatif dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk. Yang pertama ada data diskrit, adalah data dalam bentuk angka yang diperoleh dengan cara membilang. Sedangkan yang lainnya ada data kontinum, adalah data dalam bentuk angka yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Jadi, berdasarkan tipe skala pengukuran, data kuantitatif dapat dikelompokkan dalam 4 jenis tingkatan. Yang pertama ada data nominal, sering juga disebut dengan data kategori, yaitu data yang diperoleh melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Yang kedua ada data ordinal, yaitu adalah data yang berasal dari suatu objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarnya. Yang ketiga ada data interval. Data interval adalah data hasil pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu, serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Lalu yang terakhir ada data rasio, adalah data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, data ordinal, dan data interval. Kita masuk ke definisi pengumpulan data. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pengumpulan data adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan atau menghimpun data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menghimpun data. Metode, cara, atau teknik menunjuk ke suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam bentuk benda, tetapi dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian atau tes, dokumentasi, dan lainnya. Kita masuk ke jenis-jenis metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Menurut Nasution tahun 1998 menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia, kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Yang kedua ada pertanyaan. Pertanyaan atau yang biasa kita sebut dengan wawancara adalah proses memperoleh data atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan antara pewawancara dengan responden atau lawan bicara. Yang ketiga ada kuesioner. Angket atau kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama.
Dan yang terakhir ada studi dokumenter, adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen yang berbentuk elektronik. Baiklah, sampai di sini saja presentasi saya kali ini. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.